Reviewers, selamat datang kembali di channel AVCademy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi dari Project Management Office atau yang biasa dikenal dengan PMO. Bagaimana sih perjalanan PMO dari abad ke-19 hingga sekarang? Yuk kita simak bersama. Kita mulai dari periode 1800 hingga 1930. Pada masa ini, konsep Project Office mulai muncul, terutama dalam konteks pemerintah. Di Inggris pada tahun 1805, PMO pertama kali muncul sebagai kelompok yang mengeksekusi strategi pemerintah, terutama di bidang pertanian. Fokus utama mereka adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan memperbaiki sistem perpajakan. Contoh nyata dari periode ini adalah proyek irigasi Tumalo di Amerika Serikat pada tahun 1914. Pada masa itu, PMO berfungsi untuk mengelola material, peralatan, dan sumber daya manusia serta mengawasi proyek-proyek besar seperti irigasi dan infrastruktur publik lainnya. Pada periode 1930 hingga 1950, kita melihat perubahan signifikan dalam penamaan dan peran PMO. Proyek besar seperti bendungan Hoover dan proyek energi atom menjadi fokus utama. Di sini PMO mulai dikenal dengan nama Project Management Office, dengan tugas spesifik seperti mengumpulkan dan mengorganisir data. Sebagai contoh, dalam proyek bendungan Hoover, PMO bertanggung jawab atas administrasi dan pemeliharaan serta bekerja sama dengan perusahaan seperti Brooke and Weymouth Co. untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Ini menunjukkan bahwa peran PMO semakin berkembang dan menjadi lebih spesifik. Masuk ke periode 1950 hingga 1995. Kita melihat perkembangan signifikan dalam konsep PMO dan program-programnya. Pada tahun 1950-an, PMO mulai diterima luas di berbagai sektor seperti pertanian, pertahanan, dan penelitian ilmiah. Contohnya pada tahun 1960-an, NASA menggunakan PMO untuk mengelola proyek-proyek luar angkasa. Pada periode ini juga, aspek manusia dalam manajemen proyek mulai diperhatikan, dengan penelitian yang fokus pada interaksi manusia dan manajemen tim. Ini menunjukkan bahwa PMO tidak hanya tentang proses, tapi juga tentang orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Memasuki tahun 2000-an, PMO berkembang menjadi fenomena, dikenal juga sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence. IBM menjadi pelopor dengan mendirikan salah satu pusat keunggulan PMO pada tahun 1996. PMO tidak hanya menjadi subjek penelitian mendalam, tetapi juga bagian integral dari praktik manajemen proyek modern. Christine Dai dalam disertasinya pada tahun 2001 mengkaji dampak PMO terhadap kesuksesan proyek dan mengidentifikasi layanan-layanan umum dalam praktik PMO. Penelitian ini menekankan pentingnya PMO dalam menetapkan standar kompetensi dan praktik terbaik untuk manajer proyek. Hal ini menunjukkan bahwa PMO bukan hanya tren, tapi juga kebutuhan penting untuk keberhasilan proyek. Sekarang mari kita lihat perkembangan PMO di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Berbagai inisiatif telah diambil oleh BUMN karya seperti PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, di mana ada pembentukan tim PMO oleh BUMN karya ini menunjukkan upaya industri konstruksi untuk meningkatkan kualitas manajemen proyek. Misalnya, PT Waskita Karya membentuk PMO untuk menangani proyek-proyek besar mereka dan memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu maupun anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengatasi masalah finansial yang muncul akibat agresivitas pembangunan infrastruktur. Selain itu, PMO juga diadopsi di tingkat holding BUMN seperti di sektor pertahanan oleh PT Land Industri. Holding BUMN Pertahanan bahkan membentuk 7 PMO untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proyek-proyek strategis mereka. Tidak ketinggalan, PMO juga diaplikasikan pada skala lokal. Contohnya PMO Kopi Nusantara yang diluncurkan oleh Kementerian BUMN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran kopi lokal.
menunjukkan bahwa PMO memiliki aplikasi yang luas tidak hanya di sektor konstruksi tetapi juga di sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa PMO semakin diakui sebagai alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam berbagai sektor, baik itu konstruksi, pertahanan maupun pertanian dan sektor lainnya. Jadi itulah perjalanan panjang evolusi PMO dari abad ke-19 hingga sekarang. Dari awalnya hanya sebagai entitas proyek pemerintah hingga menjadi pusat keunggulan dalam manajemen proyek modern. PMO di Indonesia juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas manajemen proyek. Semoga informasi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan Avenue semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video informatif lainnya. Sampai jumpa juga di video berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat dalam setiap proyek.